Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada hari ini saya akan berbagi doa sedikit buat panjenengan yang insya Allah doa ini bisa panjenengan amalkan untuk tujuan yang pertama, bisa digunakan untuk menagih hutang. Yang kedua, bisa digunakan untuk meminjam uang, ya. Terus yang ketiga, bisa digunakan untuk membungkam mulut orang zolim. Jadi ketiga ini bisa panjenengan gunakan, ya. Apalagi ketika panjenengan digunakan untuk menagih hutang, ya. Menagih hutang ketika orang tersebut tidak mempunyai uang, ini sama saja bohong, ya. Jadi amalan ini bisa digunakan untuk menagih hutang untuk orang yang susah bayar, ya. Mempunyai uang tetapi tidak mau membayar hutang, ya. Ini boleh diamalkan dan dipraktekkan, ya. Dan buat panjenengan yang mungkin saat ini ekonominya sedang seret, ekonominya sedang sulit, ya. Ini bisa digunakan untuk meminjam uang, ya, ke seseorang agar supaya orang tersebut ini lunak hatinya ataupun welas asih terhadap Anda ketika Anda mengucapkan ataupun ketika Anda ingin meminjam uang ke orang tersebut, ini langsung dikasih, ya, tanpa banyak basa-basi. Jadi amalan ini ada tata cara yang harus panjenengan tebus, yaitu saya kasih contoh ketika amalan ini ingin digunakan untuk menagih hutang, maka satu hari sebelum menagih hutang panjenengan berpuasa dulu, berpuasa sunnah, ya. Berpuasanya seperti puasa Ramadan, ya, satu hari. Jadi apakah amalannya? Amalannya saya harap panjenengan sudah tahu semuanya, ya. Amalannya ataupun wiridannya ini cukup dibaca 450 kali, ya, sebelum panjenengan mendatangi orang yang ingin ditagih hutangnya. Yaitu amalannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Ini wiridannya, ya. Lalu ditutup dengan membaca Alam Nasroh, ya, sebanyak 450 kali juga, ya. Jadi dua wiridan ini panjenengan baca, ya. Jadi ketika ingin digunakan untuk menagih hutang, maka satu hari sebelum panjenengan mendatangi orang tersebut, ya, panjenengan berpuasa dulu, puasa sunnah satu hari. Malam harinya panjenengan mendirikan sholat sunnah, ya, sholat sunnah hajat 2 rakaat, ya, terus mendirikan sholat tahajud, ya. Ini tanda bahwa panjenengan ini benar-benar meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dipermudah semuanya, ya. Tetapi jika panjenengan ingin mendirikan sholat sunnah hajat, ya silahkan, nggak apa-apa. Setelah panjenengan mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, lalu panjenengan langsung mewiridkan, yaitu doanya yang tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, sebanyak 450 kali, ya. Dan sehabis itu panjenengan membaca surat Alam Nasroh, ya, sebanyak 450 kali juga, ya. Sehabis itu panjenengan selesai, besok paginya panjenengan temui orang yang ingin panjenengan tagih. Insya Allah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tersebut akan langsung membayar tanpa bertele-tele ataupun tanpa alasan, ya. Ini khusus orang yang susah ditagih, ya.
Berbeda dengan orang yang tidak punya uang. Orang tidak punya uang ketika ditagih hutang tidak bakal bayar karena tidak ada uang untuk membayar, ya. Ini khusus untuk orang yang susah untuk membayar hutang. Nah, itu tata caranya. Nah, ketika ingin digunakan untuk meminjam uang, ya, ketika ingin digunakan untuk meminjam uang, tata caranya sama tata cara yang tadi, ya. Cuman perbedaannya panjenengan kirim Fatihah ataupun kirim tawasul ke orang yang ingin kita pinjam uangnya. Ya, sebagai contoh, panjenengan berpuasa sunnah 1 hari sebelum panjenengan mendatangi orangnya. Ya, berpuasa sunnah 1 hari, lalu malam harinya mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Ya, setelah mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, panjenengan bertawasul ataupun kirim Fatihah. Ya, kirim Fatihah ditujukan ke orang yang kita tuju. Ya, summa ila ruhi wa jazadi khususon titik-titik nama orangnya, ya, Al-Fatihah, ya. Lalu panjenengan membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah itu barulah panjenengan mewiridkan hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir. Itu panjenengan wirid sebanyak 450 kali. Sehabis itu panjenengan mewiridkan surat Alam Nasroh, ya, 450 kali juga, ya. Lalu besok paginya panjenengan datang ke rumahnya orang yang ingin panjenengan pinjami uangnya ataupun ingin meminjam uang ke orang tersebut. Besok paginya panjenengan datangi rumahnya, ya, ngomong secara pelan-pelan sama orangnya, insya Allah, ya. Jika memang orang tersebut ini agak pelit mungkin, ya, dengan tata cara ini panjenengan bisa langsung melihat reaksinya, ya. Orang yang tadinya pelit insya Allah akan mengasih uang, ya, ataupun meminjami uang kepada Anda, ya. Dan untuk tata cara ketiga, ketika ingin digunakan untuk membungkam mulut seseorang yang zolim terhadap Anda, agar supaya orang tersebut diam, tidak bisa berkutik terhadap kita, ya, tata caranya sama, ya, yaitu pertama, sehabis mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat, ya, tata caranya sama, berpuasa 1 hari, berpuasa sunnah, ya, 1 hari, lalu malamnya panjenengan mendirikan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Setelah itu panjenengan kirim Fatihah ditujukan ke si target, ya, summa ila ruhi wa jazadi khususon titik-titik sebutkan nama orangnya, ya, Al-Fatihah. Lalu panjenengan membaca Al-Fatihah 7 kali, ya. Sehabis itu panjenengan mewiridkan yaitu hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikman nasir sebanyak 450 kali. Tetapi kita tidak membaca Alam Nasroh, ya, perbedaannya di situ. Kita cukup mewiridkan hasbunallah wa nikmal wakil nikmal maula wa nikman nasir, dibaca ataupun diwirid sebanyak 450 kali juga. Sehabis itu kita memohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridhonya, dengan kuasanya dan kehendaknya, hamba memohon agar supaya si titik-titik sebutkan namanya, agar supaya bagaimana, karena ini tujuannya adalah untuk membungkam, ya, untuk membungkam mulut orang yang zolim terhadap diri kita, agar supaya diam, tidak bisa berkutik apa-apa, ya. Jadi ini tata cara ini menggunakan puasa 1 hari, yaitu dengan puasa sunnah, ya. Insya Allah doa ini ataupun wiridan ini masih saya gunakan dan alhamdulillah masih tajrib, ya, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Karena seampuh apapun itu doanya, seampuh apapun itu zikirnya ataupun amalannya, itu kembali lagi ke diri kita. Jika kita percaya, ya, maka insya Allah kun fayakun.
karena semuanya dengan seizin dan kehendaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan secuil ilmu ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, dari saya Ngokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.